Batara bertemu lagi dengan Hulame Odesa di acara Perbincangan Inspiratif bersama sahabat Batara. Untuk itu, boleh ya kita salam dulu, salam kebanggaan Batara. Salam Batara. Pio, ya, hidup lebih sehat. Salam Batara. Bahagia sejahtera. Baik, luar biasa, terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi di program Kebanggaan Kediri, ya, berada di Doho TV, yakni program Batara, Obat Alami Nusantara. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang asma dan sesak nafas. Nah, perbincangan inspiratif kita tentu tidak luput dengan narasumber kebanggaan kita, ada Ki Setiaji. Apa kabar, Ki? Baik, luar Bang biasa. Mei juga. Semoga semua di rumah dimanapun juga sehat sejahtera. Amin. Dan di samping saya juga sudah ada Bapak Adi dan Bli Ketut. Ya, luar biasa. Terima kasih pemirsa penonton setiap program Batara Obat Alami Nusantara yang selalu senantiasa menunggu tayangan kita. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang asma dan sesak nafas. Nah, boleh ya saya tanya dulu kepada Bapak Adi, mungkin nanti bisa ditambah kepada Ki Setiaji. Nah, Bapak Adi, nah ngomongin tentang kesehatan yang akan kita bahas ini nanti, yang akan kita kupas ini nanti, sejak puluhan tahun lalu pemerintah sudah menggalakkan agar masyarakat menjalankan budaya hidup bersih sehat. Ada program yang bernama PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Itu bagaimana mewujudkannya? Mungkin bisa dijawab dulu ke Ki Setiaji dan mungkin nanti bisa dikaitkan dengan spiritualis yang akan dijawab oleh Bapak Adi dan Bli Ketut. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mei. Jadi betul sekali, perilaku hidup bersih sehat ini dicanangkan pemerintah Indonesia dan sebenarnya seluruh dunia. Memang kita semua itu harus punya perilaku hidup yang bersih dan sehat. Bersih itu artinya pertama badan kita harus bersih, mandi harus teratur ya. Mandi wajarnya adalah 2 kali sehari kalau di kita ya. Kecuali kalau negara Eropa yang dingin itu mungkin mandi 2 hari sekali nggak apa-apa karena tidak keluar keringat. Tapi kita harus mandi. Lalu kamar tidur, kamar sekitar kita semua diberikan halaman dibersihkan. Kemudian juga kita ini punya tantangan besar tentang hidup bersih dulu ya, tentang sampah. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang pengelolaan sampahnya paling jelek, paling mengkhawatirkan. Sampah apa saja? Yang paling buruk yang pertama adalah sampah limbah makanan. Itu termasuk yang paling besar dan paling buruk pengelolaannya. Di negara lain yang sudah maju, limbah makanan diolah lagi. Apakah menjadi pupuk, apakah menjadi energi ya, pengganti bahan bakar fosil, itu bisa dilakukan. Kemudian yang lebih parah lagi juga limbah berupa plastik. Ini Indonesia termasuk pencemar yang luar biasa dan pengelolaannya sangat-sangat jelek. Ini mohon maaf ya, harus disampaikan supaya kita berbenah. Karena perilaku hidup bersih itu dimulai dari situ. Nah, sampah plastik ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya. Nah, yang tahu mungkin, saya membuat kerajinan, membuat tas dari apa? Dari bungkus-bungkus kopi atau bungkus apa. Tetapi saya tuh kenal pengrajinnya, tetap sisanya dari 3 karung, mengumpulkan 3 karung bungkus-bungkus, dibuat tas dan sebagainya, tetap ada sisanya kira-kira 2 karung yang tidak terpakai. Nah, sampah plastik yang tidak terpakai atau plastik bekas tidak terpakai itu kalau di kami, di padepokan kami ya, kami buat menjadi eco brick. Eco brick ini yang penting plastik itu jangan sampai dibakar, jangan sampai dibuang karena akan menjadi racun. Ya, tidak bersih, tidak sehat, menjadi racun. Dibuatlah eco brick. Kalau mau tahu tentang eco brick bisa ke kami, nanti kita ajarkan atau kami diundang kemana, kami sering diundang ke sekolah-sekolah. Lalu perilaku hidup sehat juga. Sehat itu mulai dari terutama pola pikir, harus sehat dulu. Kemudian pola hidup ya, pola hidup itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu seperti apa? Harus ada hal-hal yang wajar itu ya. Jangan sampai terlalu banyak bergadang atau terlalu banyak aktivitas fisik. Harus ada istirahatnya, itu pola hidup. Pola makan ya, jenis makanannya dan waktu makannya juga harus diperhatikan.
Tadi pola pikir sudah, pola hidup, pola makan, dan tentu saja relasi dengan sesama. Sesama itu tidak hanya manusia ya, sekeliling kita, tumbuhan. Kalau kita lihat tumbuhannya kok udah kering atau ada layu atau apa ya, segera kita openi, kita rawat gitu ya. Nah seperti itu perwujudannya. Oke, baik, luar biasa. Dan mungkin dari Bapak Adi sendiri ingin menambahkan dari sudut pandang spiritualis, silakan. Memang kesehatan itu sangat penting, sehingga biar sesibuk apapun dan tidak sempat apapun, kita harus sempatkan untuk tetap mengutamakan kesehatan. Kesehatan itu sendiri bisa dijaga dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Setiaji tadi, dengan menjaga pola makan, pola hidup, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini terkait erat dengan apa yang disebut Trihita Karana. Trihita Karana. Trihita Karana. Tri itu 3, hita bahagia, karana penyebab. Jadi ada 3 penyebab yang membuat kita bahagia. Kita dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan ketiga pihak. Yang pertama disebut parahyangan. Artinya kita harus bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan yang, artinya dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan berbakti sesuai dengan ajaran yang kita yakini, maka kita akan bisa menyeimbangkan situasi atau keadaan jiwa kita dengan Sang Pencipta. Karena memang dari sanalah kita berasal dan kita tidak bisa terlepas begitu saja dalam hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan, berasal dari kata wong, manusia. Kita harus harmonis menjaga hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama teman, dengan tetangga, dengan orang banyak dan lain sebagainya. Karena memang manusia ini termasuk makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Segala macam kebutuhan diri pribadi harus melibatkan, mau tidak mau harus melibatkan bantuan orang banyak. Oleh sebab itu kita harus harmonis menjaga hubungan persahabatan, pertemanan, persaudaraan dan lain sebagainya dengan sesama manusia. Yang ketiga adalah palemahan, berasal kata dari lemah yang artinya lingkungan. Jadi kita juga harus harmonis hubungan kita dengan lingkungan. Kita tidak boleh bermusuhan dengan lingkungan. Bermusuhan artinya kita cuek terhadap lingkungan. Kita tidak boleh tanpa peduli dengan lingkungan. Kita harus penuh kepedulian, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, dan terutama adalah keseimbangan lingkungan. Seperti dikatakan Bapak tadi, kalau lingkungan tercemar, lingkungan kotor karena limbah plastik, limbah macam-macam, kita tidak mungkin bisa merasakan nyaman. Dan kesehatan itu pun saya kira tidak akan bisa maksimal kita rasakan kalau lingkungan kita juga tidak sehat atau tidak bersih. Oke, baik, luar biasa itu dari segi sudut pandang spiritualis yang sudah disampaikan Bapak Adi, dan mungkin dari Bli Ketut sendiri bisa menambahkan, dan mungkin pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah dan Mei yang ada di sini dari Trihita Karana tadi, bagaimana cara menerapkan atau mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Bli Ketut, silakan, mungkin bisa dijawab, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi bahasan kali ini kalau kita bahas sebenarnya memang panjang, tapi kita ambil poin-poinnya aja. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Adi Wiono tadi tentang Trihita Karana, memang kita harus harmonis dengan semuanya, baik dengan ibaratnya alam, dengan sesama manusia maupun yang maha pencipta itu. Nah tentunya dalam melaksanakan itu kita harus berperilaku baik, kan gitu. Berperilaku baik itu gimana? Leluhur itu ada bahasa yang
Trikaya Parisuda. Sama aja Trikaya ya. Parisuda. Tri sama aja tadi. Tri itu 3, kaya itu perilaku, parisuda itu purna atau suci. Gitu ya. Apa yang dimaksud di dalam Trikaya Parisuda itu sebenarnya terdiri dari manah jika. Manah itu manah gitu ya. Kita harus punya pikiran yang baik. Ya. Kalau kita terjebak pada pikiran yang negatif gitu, tertumpuk yang banyak negatif akan sakit juga kan gitu. Jadi manah itu harus baik. Ya gitu. Wajika itu perkataan, ucapan. Kalau ucapan kita jelek, itu juga karena efeknya juga mantu. Misalnya kita maki orang, kita akan juga mendapatkan istilahnya rasa yang tidak nyaman gitu ya dari ucapan itu. Terus kayika itu istilahnya perilaku atau perbuatan kita. Nah, itu harus selaras. Nah, banyak dari kita itu tidak mampu menyelaraskan antara manajika, wajika, kayika itu tidak bisa menyelaraskan. Kadang pikirannya itu bilangnya tidak, ucapannya iya. Nah, gitu kan? Kadang antara pikiran, perkataan, perbuatan itu tidak sama. Ya, itu yang akhirnya menyebabkan penyakit. Saya tadi sudah bohong ya. Nah, gitu kan? Saya tadi bapaknya nggak ada sebenarnya bapaknya di belakang. Antara perkataan, perbuatan dan pikiran nggak sinkron, nggak selaras. Nah, itu akan menyebabkan ketidakharmonisan tentunya di dalam badan atau jadi antara Trikaya Parisuda, Trihita Karana itu serangkaian yang memang ajaran dari leluhur yang ibaratnya bisa kita pelajari bersama supaya kita bisa harmonis. Gitu. Oke, baik. Jadi pemirsa yang ada di rumah, jika Anda semua yang ada di rumah menginginkan hidup sehat, bahagia, sejahtera, saya tadi kita tarik benang merahnya bahwasannya ketika kita menginginkan hidup sehat, sejahtera, bahagia, sejahtera, kita mulai dari pikiran, perkataan, dan perilaku yang baik. Dengan 3 hal itu, kita menyelaraskan 3 hal itu, maka kita akan memetik hasil yang baik pula. Contohnya seperti kesehatan, hidup sehat, bahagia, dan sejahtera. Tapi kalau menurut pengalaman Ki Setiaji sendiri, bagaimana mewujudkan atau menyelaraskan 3 hal yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Adi serta Bli Ketut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik. Ya, pemirsa yang budiman, betul sekali. Kunci utama dari hidup yang sehat, bahagia, sejahtera adalah antara pikiran, perkataan, dan perbuatan atau perilaku itu selaras, gitu. Ibaratnya, kita mau pergi ke Surabaya, itu pikiran kita. Ya, omongan kita pesen apa ya, harus bilang, kita mau pesen angkutan ke Surabaya, jangan bilangnya kita mau pesen angkutannya ke Malang atau kemana. Nanti silih ginje berubah itu. Perilaku kita juga harus selaras. Nah, memang untuk mewujudkan itu, kita harus melatih diri, sering-sering melatih diri, yaitu dengan introspeksi harian. Itu penting sekali, introspeksi harian. Apakah hari ini pikiranku dengan perkataanku selaras, dengan perbuatanku selaras, itu harus sering diintrospeksi. Itu ya. Lalu, kalau mau melakukan sesuatu, sudah dipikir, kata-katanya ditulis dulu. Ditulis. Itu lebih bagus. Kebetulan background saya manajemen ya. Jadi sebaiknya ditulis, direncanakan dengan baik ya, apapun juga. Meskipun mau piknik aja kok pakai ditulis. Karena kalau nggak ditulis nanti sangune kurang atau benar. Yang mau dikunjungi ada yang nggak setuju segala macam, nanti bisa bertengkar gitu ya. Harus ditulis, sepakati gitu ya. Baru nanti tindakan kita mengarah ke sana. Kalau ternyata sangune kurang ya. Kalau gitu tempat wisatanya dikurangi atau kalau gitu bawa sangu, nggak usah jajan di sana. Nah, gitu ya kan? Di sana kita nggak jajan, tapi bawa sangu sendiri. Nah, itu bisa. Kayak gitu. Ditulis yang baik. Perilaku kita mendukung ke sana gitu. Nah, jadi sekali lagi introspeksi, lalu kemudian membuat perencanaan dengan baik yang ditulis apapun. Mau kita melakukan apapun ya, ditulis. Nanti kita akan jadi terbiasa. Gitu. Oke, luar biasa. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ki Setiaji untuk penerapan atau mewujudkan
tiga hal atau tiga komponen yang harus dimiliki bagi semua manusia yang menginginkan hidup sehat dan bahagia sejahtera. Nah, kita langsung masuk ke topik kita, yakni kesehatan. Nah, dari tiga hal tadi, tiga aspek tadi pastinya berkaitan dengan kesehatan. Nah, selaras sejalur dengan kita nih yang ada di Batara, Obat Alami Nusantara. Nah, menurut Ki Setiaji sendiri nih, dalam Batara konsep. Nah, dalam Batara itu menerapkan konsep apa sih selain tiga hal atau tiga kondimen yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Adi dan Bli Ketut. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa yang budiman. Jadi supaya kita hidup sehat, bahagia, sejahtera, betul tadi ya, pikiran, perkataan, perbuatan harus selaras. Kemudian dalam diri kita juga ada energi macam-macam ya. Dalam bahasa Jawa dulu tuh kalau di kami namanya bayu. Energi ya, ada bayu, ada macam-macam, tapi waktu kami dulu dilatih bayu. Kebetulan saya dulu belajar di perguruan Bayu Manunggal namanya. Jadi Bayu Manunggal itu artinya macam-macam bayu disatukan, tidak bisa salah satu aja. Misalkan gini, saya hanya berdasarkan keberanian. Berani saja, itu akibatnya akan jadi nekat, akan jadi menindas. Tapi berani harus juga dengan perhitungan dan juga welas asih. Ya, berani harus ada sesuatu yang membuat kita seimbang. Karena kalau hanya berani dan semangat, itu nanti akan jadinya menindas. Tapi berani, semangat, dan juga bijaksana, welas asih, nah gitu dia. Begitu juga hati-hati. Hati-hati terus nanti nggak jalan-jalan, ya kan? Hati-hati boleh, tapi juga harus ada kebijaksanaan, harus juga ada ini loh, kerangka waktunya harus jelas ya. Kalau nggak nanti nggak jalan-jalan. Itu namanya Bayu Manunggal kira-kira gitu. Itu dilaksanakannya seperti itu. Jadi energi. Kemudian juga di konsep kita nanti ya, penyebab penyakit itu utamanya memang aliran darah tidak lancar, energi tidak lancar ya, dua hal itu. Lalu ada faktor luar masuk. Nah, kalau di kitab-kitab zaman dulu yang ditulis adalah, oh ini mungkin kena guna-guna, kena energi negatif. Nah, sebenarnya itu juga mewakili kalau sekarang virus, bakteri, dan polusi. Ya, itu juga itu penyebab penyakit. Nah, itu yang harus kita tangani, kita harus bereskan. Oke, dari Batara sendiri konsepnya tadi sudah dijelaskan oleh Ki Setiaji. Nah, mungkin bisa dikupas, mungkin bisa di disclaimer sedikit ya, spin off sedikit dari Batara. Memakai metode apa sih? Mungkin pemirsa yang ada di rumah belum tahu atau baru saja mengikuti program kita. Nah, mungkin belum paham, nah bisa dijelaskan memakai metode apa saja, silakan. Ya, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Jadi kami di Batara atau di Sanggar Jampisai dan Padepokan Beripagung, serta juga kalau di Jogja kami punya rumah sehat holistik Bayu Husada, itu kami dirikan tahun 2011 ya. Kami sekarang mengembangkan sekitar 80 metode alami. Metode alami itu menggunakan apa yang ada di alam semesta. Misalkan sekarang kita ada di suatu tempat yang banyak pohon, yang udaranya sejuk, segar. Iya. Maka sesuai topik kita nih tentang apa? Asma sesak nafas. Asma sesak nafas. Kita nanti akan latihan pernafasan untuk supaya nafasnya bersih, udara segar, ya kan? Nanti juga titik-titik yang tersumbat, ya titik-titik ini jalur energi, jalur darah, kita mungkin ada di urut, ada di kerok, ada di gosok. Itu tekniknya banyak itu yang untuk fisik. Mungkin ada yang nanti pakai jarum, tusuk jarum. Nah, kalau itu memang dari Cina, tapi itu sudah diterapkan di Nusantara sudah cukup lama. Nah, kalau di kita nanti pakai alami aja, yang pakai tangan atau paling alat yang ada sekitar. Nanti kalau tidak punya alat, pemirsa pasti punya kain atau handuk. Ya. Jadi nanti suatu ketika sesak nafas atau meriang, handuk itu diginikan, gosok lehernya. Handuk atau kain lah seperti ini. Ini nanti darah ngalir lancar, energi ngalir lancar. Terus punggung, nah gini, set gini ya, dan seterusnya sampai mana yang bisa, depan, depannya, nah ini bisa dipakai, pakai handuk atau kain atau apapun yang bisa dipakai ya. Wah saya punyanya ban, oh enggak bisa aja, monggo aja, apa yang ada. Nah hal kayak gitu.
intinya semuanya alami, termasuk nanti jalan-jalan, guyon itu ya. Oke. Tadi dibilang nggak boleh bohong, ditanya bapaknya ada, ternyata nggak ada. Saya pernah di suatu daerah Indonesia Timur, saya mau bertemu papamu ada. Tunggu 5 menit, papamu ada. Sampai sejam, mana papamu, katanya ada. Iya, ada di kebun, ada di kebun gitu. Kalau orang Indonesia Timur gitu, ada di kebun. Oke, baik, luar biasa Ki Setiaji. Jadi metode yang diterapkan oleh pengobatan Batara itu dari alam kembali ke alam, kita yang berasal dari alami, pasti pengobatannya kembali ke alami dan herbal. Untuk itu kita akan mengulas secara tuntas sesaat lagi setelah jeda berikut di segmen kedua. Untuk itu saya Hulame Odesa dan Ki Setiaji akan kembali sesaat lagi. Batara, obat alami Nusantara. Halo sahabat Batara, bertemu lagi dengan Hulame Odesa. Di segmen kedua ini kita akan mengupas tuntas permasalahan asma dan sesak nafas. Untuk itu langsung aja kita tanya kepada Ki Setiaji. Boleh dong kasih tahu untuk pemirsa yang ada di rumah gejala, penyebab, dan solusi Solusinya. apa bagi penderita asma dan sesak nafas. Silakan. Baik, terima kasih. Baik. Pemirsa yang budiman, jadi kita sekarang akan membahas tentang masalah asma dan sesak nafas. Dua hal ini berbeda tapi bisa serupa, gitu ya. Jadi sesak nafas ini bisa merupakan salah satu gejala asma, gitu ya. Jadi asma lebih luas. Sesak nafas itu bisa macam-macam penyebabnya. Nah, ini kebetulan ada Pak Koko. Dulu pernah merasa sesek atau apa gitu ya? Iya. Rasanya gimana, dadanya Ya apa, berat, ampek, berat gitu ya. ampek, iya. Tuh, mau nafas kok jadi pendek nafasnya gitu ya. Iya. Nah, bisa saja bukan karena asma sesak nafasnya, mungkin asam lambung dulu, karena asam lambung ya, asam Iya. lambung. Mbak Wiwin juga mungkin pernah sesak napas, Iya. mungkin Asam lambung juga. ya pengaruh dari asam lambung ya. Nah, itu sesak nafas ya. Jadi sesak nafas tuh nanti gejalanya ya dadanya sesek, mau bernafas susah gitu ya. Nah, kalau asma sendiri itu sebenarnya semacam peradangan di bagian bawah, paru-paru bagian bawah ya. Itu lebih parah sebenarnya. Kalau sesak nafas itu lebih ke gejala ya. Kalau asma itu memang suatu penyakit ya. Penyakit kronis. Jadi asma itu penyakitnya udah lama sehingga nafasnya jadi sentik-sentik, apa orang Jawa bilang ngik gitu. Nah, itu asma itu ya. Nah, ketika nanti terpapar oleh pemicunya, misalkan ada debu atau asap dan sebagainya, asma ini kalau kumat, waduh ini bisa orangnya pucat dan itu menderita sekali. Nah, kalau sesak napas ya itu biasanya karena ada sumbatan di saluran pernapasannya gitu ya. Nah, gejala utamanya kalau asma itu nanti banyak batuk. Batuknya tuh terus menerus. Jangan sesak napas. Terus apa bahasa itu mengi ya. Napasnya kik. Nah, itu asma itu. Kalau sesak napas belum tentu ada menginya ya. Jadi kalau sesak napas tuh macam-macam ya. Intinya sesak napas tuh rasanya kok dada sesek, terus susah bernapas itu, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini bisa dialami oleh siapa saja sekarang ya, bahkan anak-anak muda pun yang sesak napas mulai banyak nih, yang asma juga gitu ya. Karena juga bisa aja nih selain faktor lingkungan yang kurang sehat, pasti pola hidup ya, apakah merokok ya, apakah mengkonsumsi makanan minuman yang tidak sehat, beralkohol, yang diawetkan gitu ya, makanan-makanan fast food dan sebagainya, gorengan itu ya, itu yang menyebabkan sesak napas dan asma gitu ya. Oke, kalau menurut Ki Setiaji sendiri, bagaimana sih cara menanggulangi atau solusi terbaik untuk mencegah ataupun bagi para pasien yang sudah menderita asma dan sesak nafas? Ya. Silakan. Betul. Sekali lagi ini dari kacamata tradisional itu lebih karena
aliran nafasnya terganggu ya, aliran energi, aliran darahnya terganggu, maka kita benahi dulu. Cara paling mudah itu sebenarnya kalau di Jawa dulu dikeroi, ya toh. Orang kayak apa istilahnya kalau orang Jawa itu masuk angin duduk. Angin duduk itu kan sebenarnya itu gejala, itu kan sesak nafas itu sebenarnya. Sesak nafas itu ya. Angin duduk. Dikeroi aja dulu, dikeroi. Nah, di kita mengembangkan yang lebih aman lagi ya, karena kerokan katanya nanti bisa membuat iritasi. Nah, caranya adalah, mohon maaf, kok hadap sana. Jadi nanti kalau ada temennya, kerokannya itu adalah mau pakai alat bisa atau pakai jari bisa. Jadi intinya adalah tentang saluran nafas tuh di bagian belakangnya ada sekitar ini. Jadi belakangnya paru-paru ya, sekitar punggung atas. Ini kita gosok ke atas saja. Gosok ke atas pelan-pelan pakai jempol atau pakai jari yang lain. Mau begini tapi gepok tulang gosoknya. Mau pakai alat apa dengan kayu atau dengan koin silahkan, tapi gepok tulang jangan begini ya, jangan terlalu kuat begitu. Nah, ini lalu dari tengah ke depan gini. Ini nanti untuk memperlancar aliran darah, aliran energi, jalur nafas gitu ya. Nah, biasanya juga tertutup karena ada gas atau angin. Makanya tadi ada sampai angin, masuk angin duduk atau apa. Nah, ini bisa caranya adalah didorong tarik ini. Nah, nanti gas-gas bisa hilang nih. Didorong tarik nih. Nah, ganti. Nah, seperti ini. Ini teknik terapinya kira-kira seperti itu. Nah, itu ya. Seperti itu terapinya. Baru nanti setelah niat lancar minum ramuan herbal. Nah, kalau mandiri yang nggak mau ini senam bagian bahu. Banyak disenamkan. Cirinya atau kuncinya kalau di kami setelah pelemasan, ini kan pelemasan diregangkan, ini peregangan seperti peregangan meregang gitu ya. Ini juga peregangan macam-macam olahraga. Terakhir dihentak segala penjuru seperti tadi. Ya, nah itu sebenarnya untuk menghentak supaya bagian atas sampai kepala aktif semua. Jadi ini bukan sekedar yel-yel biasa, tapi ini senam untuk ini menghentak ke atas itu. Seperti itu ya. Baik, selain teknik-teknik tadi sudah dijelaskan oleh Ki Setiaji dalam menyembuhkan ataupun mencegah dan mungkin solusi terbaik bagi penderita asma ataupun sesak nafas tadi sudah dipraktekkan secara langsung ya. Mungkin di sini juga sudah ada bahan-bahan herbal. Nah, ini untuk apa sih Ki? Boleh dijelaskan? Ya, ini untuk mengatasi sesak nafas dan asma kalau dalam tradisional jadi satu ya. Kalau kedokteran obatnya itu beda. Kalau di kedokteran masalahnya terkait organ apa? Jantung ya, kita apapun masalahnya tentang jantung herbalnya seperti itu, macam-macam herbalnya. Coba Mbak Wiwin dipraktekkan membuat jus untuk jantung sehat. Bahan pertama apa yang ada di dapur? Jahe, kunyit, ya. Kalau ada kencur tambah kencur. Kita sekarang jahe kunyit aja dulu. Jahe dan kunyit dipotong-potong dimasukkan. Lalu daun pandan masukkan. Terus ya ditambah daun pandan dikit. Terus kemudian kebetulan Kediri lagi musim nanas, tambahin nanas. Kalau nanas nggak ada, adanya mangga masukkan bisa, ya. Itu buah bantu nanti. Lalu ada bunga telang, ya. Bunga telang sudah. Nah, kunci dari asma dan sesak napas itu ada tanaman yang sangat penting. Dan ini tanaman liar, adanya di kebun-kebun di halaman. Namanya patian kebu. Tunjukkan tanamannya seperti itu ya, patian kebu. Kecil, tanamannya kecil. Daunnya kecil, paling ukurannya 1 cm lebarnya daun ya, panjangnya daun itu lebarnya setengah sentian, seperti itu, hijau. Nanti ada bunganya kecil ya, warna hijau juga. Itu liar, tetapi nanti kalau di googling nama Inggrisnya adalah asthma tree, tanaman asma. Itu aja orang luar negeri udah mengakui, dan ini tanaman ini khasnya Indonesia nih. Nah, kalau sudah ditambah, kalau ada air kelapa atau air tebu yang alami ya, ditambah itu, dan air yang higienis, yang bersih. Nah, itu ditambah, komposisinya kira-kira bahan itu 1/4, airnya jadi sampai penuh ya. Ya disemuakan aja, terus ditambah air. Ya. Itu, terus tambah air, lalu nanti di blender. Nah, jus ya. Nah, kalau di rumah nggak punya alat jus, ya kalau nggak digecek itu bisa juga, digecek gitu ya. Kalau zaman dulu itu pakai alu lumpang,
ya cek alat tumpang, kalau nggak ada dikecek gitu. Kalau nggak punya intinya itu. Atau kalau aduh nggak punya juga alatnya, ya direbus nggak apa-apa. Nah, sambil menunggu ini Pak Koko ya, Pak Koko untuk merawat kesehatan biasa minum apa? Biasa saya minum kombucha telang Telang ya, bunga Ya. telang itu ya. sama rebusan daun pandan. Oh pandan ya, baik. Tiap hari ya. Ya, Cukup dicicipin dulu. Ya. Cicipin. Jadi tadi Pak Koko nih sembuh dari sesak napas, asam lambung, itu minum kombucha telang kombucha pakai telang dan daun pandan. rebusan Ya. daun pandan. Daun pandan. Memang untuk asam lambung Langsung itu aja gelas. khususnya itu nanti kita punya kuncinya areng yang sudah diaktifasi. Ya, coba pelan-pelan langsung aja dihidangkan. Nah, ini di apotek atau di toko-toko norit bisa dibeli. Ini untuk asam lambung, untuk diare, untuk keracunan pakai ini. Masuk angin juga tambahin ini. Ramuannya apapun tambahin ini, 1 gelas tuh pakai 2 butir. Cepat sembuhnya nanti. Ini namanya arang yang sudah diaktifasi. Ya, ini untuk kalau nggak punya ini, usah punyanya arang biasa, nggak apa-apa, arang biasa. Paling bagus kalau arangnya adalah arang dari batok atau arang dari kayu yang khusus. Kayunya itu memang kayu yang mengandung unsur pengobatan, itu bisa dipakai ya. Oke, coba rasanya bagaimana? Dicicipin dulu, oke Pak Koko, dicicipin jusnya. Ini tidak ditambah pemanis. Gimana rasanya? Udah enak, seger ya. segar. Tidak perlu pemanis ya. Ya. Tapi karena tadi sudah ada air tebunya ya. Baik. Nah, berikutnya yang wedang. Coba wedangnya. Wedang itu bahannya sama tapi ditambah sesuatu yang tidak bisa di blender, yang keras, yaitu kayu manis ya. Ditambah kayu manis. Ini kayu manis. Kayu manis. Lalu kapulaga. Kapulaga itu biji kecil putih nih, kapulaga ini. Nih, kalau punya nih kapulaga. Kayu manis, kapulaga, tambahannya itu. Yang lain-lain sama. Jadi jahe, kunyit, ada nanas, ada daun patian kebo yang paling utama, patian kebo ya, terus nanti ditambah telang dan ditambah juga pandan silahkan. Tapi yang paling utama patian kebo, jahe, kunyitnya itu. Sama. Nah, ini sama yang keras-keras ini ya, ini ditambahkan itu. Oke, ini kalau wedang itu berarti ininya bisa digeprek itu digecek gitu ya, atau diiris kecil-kecil. Dan nanti dimakan nggak apa-apa loh. Jahe yang diiris tipis itu dimakan, itu akan menyehatkan badan. Ya. Nah, itu ditutup dulu, ditunggu kira-kira 2 menit. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke Pak Koko ya. Jadi, ternyata beliau tiap hari menerapkan minum kombucha, telang, dan pandan ya, terutama dan itu menjadi sehat sekarang. Ya. Yang nafasnya udah nggak sering sesak lagi karena pekerjaan beliau itu naik turun tangga tidak sedikit naik turunnya ya, banyak dan luas. Kebetulan beliau ini yang mengelola Beri Pagung, luasnya 1,5 hektar itu, hebat itu membersihkan Beri Pagung itu. Selain itu tentu juga olahraga sambil bekerja ya, sambil nyapu-nyapu gitu ya. Ya, olahraga Nah, dayung. itu ada latihan nafasnya juga sambil nyapu-nyapu nanti untuk yang kena asma sesak napas ya. Pernafasannya adalah yang paling mudah, tarik nafas melalui hidung, keluarnya dari mulut. Jadi seperti ini, tarik nafas panjang, hembuskan dari mulut. Tarik nafas panjang, hembuskan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas panjang, hembuskan dari mulut. Kalau ternyata sesek, ya ini sambil diurut-urut sendiri. Kalau, waduh, nggak ada teman yang bagian belakang, kalau punya kain atau handuk, pakai kain atau handuk. Kalau nggak ada, bagian depan yang digosok-gosok, ya. Bagian depannya yang digosok-gosok sendiri. Supaya nanti lega. Ya, itulah. Terus minum lagi ramuannya. Baik, seperti itu. Jadi kuncinya selain pola hidup yang sehat, pola makan, pola pikir, olahraga harus ya. Senamnya itu terutama yang bagian bahu, pundak, bagian atas, ramuan herbalnya, lalu juga latihan nafas untuk yang asma dan sesak nafas.
Oke. Dan tadi di belakang layar nih, Ki Setiaji juga menyinggung bahwasannya jus ataupun wedang yang kita buat sekarang itu bisa diawetkan atau bisa diminum, dikonsumsi jangka panjang. Itu Ya. kok bisa, Ki? Betul, ya. Bagaimana? Ya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran nih ya. Betul. Kebetulan kami ini mendapat pembimbing doktor pertanian. Sudah pensiun sekarang. Dulu doktor pertanian dari IPB, dosen IPB sudah pensiun. Beliau juga seorang dokter herbal. Nah, beliau pembimbing kami mengajari kalau mau kualitas dan khasiatnya lebih bagus, ditambah namanya probiotik. Probiotik itu bakteri baik. Kita mungkin mengenal bakteri baik itu kalau minum yang untuk pencernaan itu yang dijual-jual itu ya, ada macam-macam lah itu. Ada yogurt juga itu probiotik. Nah, di makanan sehari-hari itu adanya di tempe, tumpang, tape itu ada probiotiknya. Tetapi itu probiotik lebih ke pencernaan. Nah, yang kami punya ini yang dari profesor di Jogja, Surabaya, dan dari Cungkok. Ini macam-macam. Ada sekitar 12 macam ya. Nanti ada yang bisa untuk mengatasi sel-sel darah yang kurang bagus itu ya. Untuk meningkatkan imun sampai untuk mengatasi kanker, termasuk nanti untuk ini asam lambung sehingga sesak nafasnya juga bisa hilang, asmanya juga membaik, itu probiotik. Jadi ditambah ini aja. Jadi larut cairan tadi wedang ataupun jus ditambah ini 1 sendok teh aja, nanti isinya kandungan di dalamnya itu akan makin terserap dan bisa awet sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu alami semuanya. Oke, luar biasa. Nah, itu juga salah satu metode yang diterapkan di Batara, obat alami Nusantara, yakni campuran probiotik pada jus ataupun pada wedang atau pada makanan. Waktu membuat makanan dikasih. Nah, pemirsa siapapun juga nanti kalau tertarik untuk belajar membuat ramuan dengan probiotik atau nggak ada waktu mau pesen saja, silahkan hubungi 0821 7000 6478. Nah, langsung aja konsultasi di nomor di bawah ini 0821 7000 6478. Sebutkan nama dan konsultasikan keluhan pemirsa yang ada di rumah. Seperti itu. Dan mungkin bisa dikasih tahu nih Ki Setiaji, jus dan ramuan yang kita buat ini tadi, yang kita praktekkan ini tadi bisa dikonsumsi oleh pemirsa ataupun penderita asma ataupun sesak nafas itu berapa hari sekali atau sehari berapa kali? Betul. Jadi kalau sudah menderita itu minimum 3 kali, bisa 4 kali sebelum makan dan sebelum tidur. 3 kali sebelum makan dan plus sebelum tidur jadi 4 kali. Kalau sudah menderita. Kalau untuk pencegahan itu paling enggak sehari sekali, minimum sehari sekali. Seperti Pak Koko ini karena sudah sembuh, untuk pencegahan sehari paling enggak sekali atau 2 kali itu. Terus tapi mau sehari 3 kali itu juga bagus karena ini herbal alami, tidak ada kimia sintetisnya. Jadi itu sehat semua nanti. Oke, baik, luar biasa pemirsa yang ada di rumah. Itu tadi sudah kita lihat, sudah kita saksikan juga, kita dengarkan bersama penjelasan tentang gejala, penyebab, dan solusi terbaik untuk asma dan sesak nafas. Dan kita juga sudah melakukan bareng-bareng praktek pembuatan jus serta pembuatan wedang yang dibuat dari bahan-bahan herbal yang bisa pemirsa temukan di rumah dan ramah di kantong. Nah, terima kasih untuk Ki Setiaji dan terima kasih untuk Bapak Koko dan Mbak Wiwin yang telah hadir menjadi real testimoni dari Batara Obat Alami Nusantara. Baik pemirsa yang ada di rumah, sebentar lagi kita masuk ke segmen terakhir kita, di segmen ketiga. Tapi sebelum itu kita lihat jeda selanjutnya. Obat Alami Nusantara, Batara. Halo sahabat Batara, bertemu lagi dengan Hulame Odesa di segmen terakhir kita di episode asma dan sesak nafas. Nah, tadi di segmen pertama, segmen kedua kita sudah menjelaskan nih ya, apa sih asma dan apa sih sesak nafas. Nah, bagaimana pengobatannya? Tadi sudah kita praktekkan bareng-bareng pembuatan jamu, pembuatan wedang yang merupakan salah satu pengobatan yang ada di Batara, yakni pembuatan jus dan wedang
dari bahan-bahan herbal dan alami. Juga urut dan gosoknya. Oh iya Ya. benar. Tadi juga sudah dipraktekkan teknik-teknik menggosok atau mengurut untuk asma dan sesak nafas. Nah, di segmen terakhir ini kita juga mau mempraktekkan bagaimana sih mensinyalir energi-energi negatif, menghilangkan energi-energi negatif dan mengubahnya menjadi energi-energi positif. Nah, tapi yang membuat penasaran saya dan pemirsa yang ada di rumah, apa sih keselarasan dari meditasi yang akan kita lakukan dengan kaitannya dengan kesehatan asma dan sesak nafas? Baik, Silakan. terima kasih Mbak Mei. Pemirsa yang berbahagia, jadi sekali lagi, nafas ini adalah sumber kehidupan kita, sumber energi. Jadi kalau kita tidak bernafas, 2 menit saja hidup kita berakhir, ya. 1,5 menit, 2 menit, itu hidup kita akan berakhir. Jadi nafas itu sumber energi kita. Kalau kita masih bisa bernafas, maka masih hidup. Maka dikatakan orang itu meninggal adalah kalau menghembuskan nafas terakhir. Ya gitu ya. Mungkin jantungnya masih hidup, tapi nafasnya udah nggak ada, ya dianggap meninggal. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau nafasnya sesek, otomatis aliran energinya tidak ngalir lancar. Pasti raut mukanya juga akan keruh, ya, kurang cerah, semangatnya juga kurang. Jalan sebentar aja mungkin baru 10 langkah udah rasanya capek, lelah atau sesek ya gitu ya. Nah, itu tadi kita sudah urut supaya aliran darah, aliran energi lancar, minum herbal. Nah, sekarang jalur energi ini juga akan kita aktifkan. Jalur energinya kan tadinya terganggu, kita aktifkan. Jadi meditasi kita selain untuk mengaktifkan jalur energi juga untuk mengkalibrasi pikiran. Karena kalau udah pikirannya udah terlanjur sakit lama, waduh aku nggak sembuh nih, aku nggak sembuh, ya toh, wah aku nggak bisa nih, disuruh. Jadi beberapa pasien tuh ketika awalnya saya minta naik ke lantai 2, aduh nggak bisa itu jalan ini. Nah itu harus kita kalibrasi pikirannya dulu. Begitu pikirannya mengatakan aku bisa, selain di terapi tadi ya, kemudian minum ramuan, baru dia tahu-tahu loh, kok udah di atas, kok enak ya. Nah gitu. Tapi kalau pikirannya tidak dikalibrasi, tetap akan aku nggak mungkin naik tangga segitu tinggi lantai 2 itu. 5 langkah aja udah sesak nafas. Nah itu padahal udah diterapi. Nah itu harus dikalibrasi. Nah ini nanti latihan kita seperti itu. Dan akan kita buktikan apakah energi ini benar ada mengalir atau hanya itu kan hanya teori. Kita akan buktikan ya sekarang ya. Coba ini kebetulan ini di sini ada teman-teman kita. Maaf ya. Ini ada Mbak Wiwin, beratnya berapa? 85. 85 ini kalau ada 4 teman kita ini, Pak Ketut, Pak Mai, Pak Kokok sama Mbak Ririn, ngangkat dia pakai 2 tangan aja belum tentu bisa ya. Ya kan? Ini kalau maaf ya, kalau beras kan yang karung besar itu ya. Kalau semen 2 sak ini kira-kira, maaf loh ya. Kira-kira itu aja berat sekali. Coba diangkat dengan 2 jari gini. Coba diangkat 2 jari. Teman-teman ayo. Seperti apa nanti kita buktikan setelah meditasi apakah bisa untuk mengangkat dengan 2 jari. Mestinya nggak bisa. Kalau bisa wah hebat sekali. 85 kilo diangkat 2 jari loh. Nah, seperti itu ya. Posisinya seperti itu. Coba dikomando. Ayo 1 2 3 diangkat. Wih, berat. Oke, cukup. Berat toh? Susah ya? Wes, kapok. Oke, kita akan meditasi dulu, aktivasi energi dan nanti kita lihat hasilnya. Begitu ya, Pak Mai? Ya, pemirsa yang berbahagia, silahkan mengikuti. Mau duduk di lantai seperti ini, bersila atau di kursi atau sambil berbaring, silahkan. Kita akan meditasi untuk aktivasi energi supaya lebih sehat dan nanti akan kita buktikan. Dan kalau ada minuman atau apapun juga taruh di depannya, kan nanti energi akan mengalir. Energi ini bukan dari saya, energi semesta akan mengalir. Jadi ketika pikiran kita letakkan di suatu hal, energi akan mengalir. Pikiran kita menyuruh sesuatu, energi akan mengalir mengikutinya. Ya, oke, pejamkan mata semua, lidah teguk ke atas, perhatikan nafas, ikuti nafas. Ikuti nafas masuk, nafas keluar. Ikuti nafas masuk, nafas keluar, ikuti, perhatikan. Lalu sadari nafas kita. Barangkali ada yang kurang lancar.
sadari saja nafas kita. Dan sadari betapa pentingnya nafas kita. Sekali lagi, kita bisa saja tidak makan minum berhari-hari, berminggu-minggu masih hidup. Tapi kalau nafas, 2 menit tidak bernafas, berakhir kehidupan kita. Sadari lalu syukuri nafas kita, bersyukur atas nafas kita. Terima kasih atas nafasku ini, sumber kekuatanku. Dan sekarang aku akan berlatih menyalurkan energi yang dihasilkan dari nafas, dari keheningan pikiran, energi semesta mengalir masuk ke dalam tubuhku. Seiring nafas masuk, membuat tubuhku makin kuat, makin sehat. Energi semesta mengalir masuk seiring nafas yang masuk, sehingga tubuhku makin kuat, makin sehat. Tubuhku makin kuat, makin sehat. Dan energi mengalir makin deras, makin selaras dengan energi dalam diri kita. Makin selaras. Lalu kita minta energi mengalir ke tanganku sampai ke jari tanganku. Energi mengalir kuat ke tanganku sampai ke jari tanganku. Energi mengalir kuat ke tanganku sampai ke jari tanganku. Dengan energi ini, aku mampu mengangkat tubuh temanku dengan 2 jariku. Aku mampu mengangkat tubuh temanku dengan 2 jariku. Bersama 3 teman lainnya. Aku bersama 3 temanku mampu mengangkat tubuh temanku dengan 2 jari saja. Energi mengalir ke tangan. Tubuhku makin kuat, makin sehat, tanganku makin kuat, makin berisi tenaga, makin bertenaga, makin bertenaga. Pikiranku juga percaya, aku bisa mengangkat tubuh temanku dengan 2 jari. Aku mampu, aku mampu, aku mampu. Jari-jari makin terisi energi, makin terasa agak kaku, kuat, menguat. Kita akan buktikan apakah betul ada aliran energi mengalir lebih kuat. Aku akhiri meditasiku, terima kasih untuk semuanya. Tubuhku aktif kembali, buka mata pelan-pelan. Oke, 4 orang tadi. Mari. Jadi begini, mengapa 4 orang kok belum berhasil mengangkat dengan mudah? 1, kemungkinan memang energinya belum mencukupi, ya. Kedua, kerjasamanya belum terbentuk baik. Jadi kerjasama aliran energinya itu belum mengalir lancar masuk ke dalam satu sasaran tertentu, ya. Mungkin masih masing-masing. Ada juga mungkin yang merasa tidak yakin. Nah, bisa jadi. Nah, ini tadi udah kita rubah pola pikirnya, pola energinya kita rubah. Kita coba sekarang. Sebelumnya sinkronkan dulu. Ini berdiri semua dulu. Maaf ya. Berdiri. Pak Koko tangan kiri di atas. Diem aja, yang ini diem. Ini ya, artinya diem. Nah, tangan kiri di sini, terus tangan kiri Pak Ketut, tangan kiri, terus tangan kanan. Tangan kanan, terus tangan kanan. Nah, diem dulu. Nah, dalam hati tadi diulang. Aku mampu mengangkat tubuh Mbak Wiwin, ya, Mbak Wiwin dengan kedua jariku. Diulang kira-kira 5 kali. Aku mengangkat tubuh Mbak Wiwin dengan mudah menggunakan 2 jariku. 5 kali diucapkan dalam hati. Nah, untuk Mbak Wiwin bilang,
tubuhku makin ringan, tubuhku makin ringan, tubuhku makin ringan. Kira-kira. Oke, lepaskan tangannya satu, iya. Oke, masuk. Nah, usahakan ininya mentok, betul-betul masuk ke dalam. Kalau bisa ini ya, ini aja betul. Begini ya, tangannya begini ya, masuk ke dalam. Nah, jadi betul-betul mepet gitu. Kalau sudah, hitung 1, 2, 3, diangkat. Bareng. Ya, naik tinggi. Oke. Baik, dibanding yang pertama lebih enteng enggak? Jauh kan? Dan ini bisa naik sampai tinggi ya. Luar biasa. Nah, seperti ini. Tangan, teman-teman. Ya. Ini aja konsentrasinya masih buyar sedikit. Nanti kalau diulang bisa naik. Dan itu tadi udah naik jauh lebih enteng ya. Ini jenengan yang jawab, bukan karena saya tanya. Kira-kira lebih enak enggak? Lebih mudah. Jadi pertama kita meditasinya cuma 5 menit. Nanti kalau meditasinya lebih lama, energinya kan lebih bagus. Lebih besar Ya kan? Lalu konsentrasinya bisa nih. Tapi dengan ini tadi aja udah jauh bedanya kan? Udah bisa langsung terangkat. Nah, itulah salah satu pembuktian. Gunanya apa? Loh, nanti kalau suatu ketika kita perlu ngangkat misalkan kondisi bencana, ya kan? Waduh, nggak kuat ini. Praktekkan hal-hal tadi itu. Itu bisa. Itu. Contoh lah itu. Tapi yang penting adalah mengkalibrasi pikiran. Karena tadi itu, kalau orang udah menderita cukup lama, aduh aku ini jalan 5 langkah saja udah nggak bisa. Disuruh naik ke atas apalagi. Tapi begitu dikalibrasi pikirannya, diterapi, minum ramuan, dipaksa, bisa. Nah, itulah tujuannya. Oke, baik, luar biasa pemirsa. Tadi sudah kita saksikan bareng-bareng ya. Ini tidak ada gimmick apapun tadi ketika sebelum melakukan meditasi, sebelum ada penyelarasan energi, Mbak Wiwin ya, Mbak Wiwin tidak bisa diangkat oleh keempat pasien lainnya, keempat para teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi pada program kali ini tidak kuat. Nah, setelah melakukan meditasi, setelah penyelarasan energi, ternyata keempat peserta bisa mengangkat Mbak Wiwin yang dengan 2 jari. Berat badannya 85 kg dan diangkat hanya memakai 2 jari telunjuk saja di setiap peserta. Nah, berarti menunjukkan bahwasannya memang penyelarasan energi itu benar-benar ada. Nah, berarti itu juga sangat-sangat penting dalam penyembuhan atau proses penyembuhan bagi penderita penyakit apapun. Kita harus yakin bahwasannya energi untuk sembuh itu ada. Untuk itu kita sudah di akhir segmen. Saya Hulame Odesa dan Ki Setiaji pamit undur diri bersama kru tim Doho TV. Bersama kita ini dibantu PHDI ya. Sangga Jampisae, Padepokan Dripagung dan PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia. Kita ini di tempat yang sangat bagus yaitu di sakral, di Pura Penataran Agung Kili Suci Selomangleng, ini Kota Kediri ya. Tempatnya sangat luar biasa indah nih. Siapa saja boleh datang ke sini. Bukan untuk umat Hindu saja nih, silakan datang ke sini. Yang penting bersikap yang sopan, rapi, betul. Baik, untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada yang menginginkan konsultasi, silakan hubungi nomor di bawah ini 0821 7000 6478. Sekali lagi saya Hulame Odesa pamit undur diri. Dadah. Batara, obat alami Nusantara. Nah, supaya hidup lebih bersemangat, lebih sehat, kita kasih salam Batara. Salam Batara. Bio. Ya, hidup lebih sehat. Salam Batara. Bahagia sejahtera. Dadah.